Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan membahas tentang unsur pembangun dalam cerita fiksi dan bercerita. Nah, unsur pembangun di dalam dongeng merupakan unsur yang membuat cerita semakin menarik. Nah, di sini ada dua unsur. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini merupakan unsur yang terdapat di dalam dongeng itu sendiri. Ada beberapa bagiannya. Yang pertama, tema. Nah, tema ini merupakan roh atau nyawa dari setiap dongeng. Jadi, tema ini sangat penting untuk menentukan dongeng ini bertema apa? Tentang pendidikankah, romansakah, atau persahabatankah? Yang kedua yaitu tokoh. Nah, tokoh merupakan pemain atau orang-orang yang terlibat di dalam cerita dongeng tersebut. Nah, penokohan menentukan watak atau sifat dari tokoh yang ada di dalam cerita. Ada tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Nah, yang keempat yaitu alur atau plot. Plot merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur maju. Yang kelima yaitu latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam dongeng. Ada latar tempat, menjelaskan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Di hutankah, atau di istanakah, atau di sungaikah, atau di tempat-tempat lain sesuai dengan isi dongeng tersebut. Yang kedua yaitu latar waktu, menjelaskan waktu terjadinya peristiwa di dalam dongeng, pagi, siang, atau sore, atau malam. Kemudian latar suasana, menjelaskan suasana pada peristiwa terjadi, menyenangkan atau menyedihkan. Kemudian yang keenam yaitu amanat. Amanat ini merupakan pesan moral atau dalam cerita, pesan yang ada di dalam cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Biasanya amanat ini adanya di akhir cerita. Kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang ini cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana menyajikan tokoh dalam cerita. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang ada di luar dongeng. Ada latar belakang penciptaan, ada latar belakang sejarah pengarang cerita tersebut, ada kondisi masyarakat dalam cerita tersebut, dan ada unsur psikologis penulis. Kemudian bercerita. Bercerita ini merupakan kegiatan yang mana bertujuan untuk memberikan kepuasan tersendiri bagi pendengarnya, bisa menambah wawasan juga, dan juga memberikan hiburan dan menjalin keakraban antara pencerita dengan pendengarnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika bercerita. Yang pertama, alur cerita dari awal, tengah, sampai akhir. Kemudian yang kedua suara. Nah, suara ini berperan sangat penting dalam menghidupkan suasana. Yang ketiga, lafal dan ucapan yang baik dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat yaitu intonasi, tinggi rendahnya suara dan cepat lambatnya pengucapan. Yang kelima yaitu gestur, gerakan tubuh yang sangat mendukung dalam bercerita. Yang keenam, mimik, ekspresi muka atau perubahan raut muka. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika. Ya, alhamdulillah telah selesai penjelasan Bu Venita. Ada tugas
yaitu membaca cerita pada LKS halaman 69 sampai 70. Kemudian juga ada tugasnya juga pada buku LKS halaman 71. Ayo menulis. Ya, tugas dikirim kembali ke Classroom. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.